Halo adik-adik mitra pelajar semuanya, ketemu lagi di pembahasan soal biologi. Untuk video kali ini, soal yang akan dibahas adalah soal biologi dari SIMAK UI tahun 2018. Yuk langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini mengenai evolusi ya. Pertanyaannya adalah, hilangnya sejumlah besar keragaman genetik dari gene pool disebut. Nah, gene pool ini adalah total dari informasi genetik yang ada di suatu populasi. Nah, pertanyaan soal nomor 1 ini berkaitan dengan perubahan frekuensi gen di suatu populasi. Nah, kalau ngomongin frekuensi gen, ingat hukumnya Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi gen di suatu populasi akan selalu konstan dari generasi ke generasi. Namun, hal itu dapat berubah jika terjadi hal-hal berikut ini di suatu populasi. Yang pertama ada gene flow. Gene flow atau aliran gen ini merupakan peristiwa transfer gen atau alel dari suatu populasi ke populasi lainnya. Hal ini dikarenakan adanya migrasi. Jadi adanya imigrasi atau emigrasi ini memungkinkan terjadi gene flow ya, jika individu yang berpindah tadi melalui proses migrasi melakukan perkawinan, maka di situ akan terjadi transfer alel atau gen dari populasi lain. Kemudian yang kedua adalah genetic drift atau hanyutan genetik. Genetic drift ini merupakan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi akibat berkurang atau hilangnya alel tertentu dari gene pool. Nah, ini bisa dikarenakan berbagai faktor ya, bisa akibat suatu individu dari alel tertentu tidak mampu melakukan reproduksi atau adanya kematian individu tertentu ya. Dan genetic drift ini lebih berpengaruh pada populasi yang lebih kecil ukurannya. Kemudian yang ketiga ini ada bottleneck effect. Sebenarnya bottleneck effect ini dia mengalami genetic drift ya. Bottleneck effect ini apa sih? Yaitu penurunan jumlah populasi secara drastis akibat bencana alam. Sehingga bottleneck effect ini hanya menyisakan individu-individu tertentu saja dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, itu bisa terjadi genetic drift ya di sana. Kemudian yang keempat, ini ada natural selection atau seleksi alam. Nah, kalau ini kita mungkin lebih familiar ya. Natural selection atau seleksi alam ini konsepnya adalah makhluk hidup yang paling sesuai dengan lingkungannya, itulah yang dapat bertahan. Kita kembali ke soal ya. Dia menanyakan peristiwa hilangnya sejumlah besar keragaman genetik dari gene pool. Ini istilahnya disebut apa? Yaitu genetic drift ya. Kalau yang gene flow ini merupakan transfer gen antar populasi karena adanya peristiwa migrasi. Kalau bottleneck effect ini merupakan penurunan jumlah populasi secara drastis akibat adanya suatu bencana. Natural selection ini adalah seleksi alam, individu yang paling sesuai yang akan bertahan dengan lingkungannya. Kemudian yang ini gene migration. Gene migration ini serupa dengan gene flow ya, yaitu transfer alel antar populasi akibat adanya migrasi. Jadi cukup jelas untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Motilitas pada ekor sperma dikendalikan oleh struktur aksonema yang disusun oleh organel sel yaitu. Nah, aksonema yang terdapat di sperma itu merupakan struktur yang ada di
ekornya ya dari si sperma nih, aksonem atau aksonema. Ini struktur dari sperma ya. Nah, berarti untuk menjawab soal nomor 2 ini kita harus tahu nih fungsi dari masing-masing organel yang ada di opsi A sampai E. Yang pertama lisosom. Lisosom ini dia memiliki fungsi untuk pencernaan intraseluler, di mana fungsi pencernaan intraseluler ini berkaitan dengan peristiwa fagositosis, autofagi, dan juga autolisis yang dijalankan oleh lisosom. Kemudian yang kedua ada mitokondria ya, opsi yang B ini. Mitokondria kita tahu dia merupakan organel yang berperan untuk respirasi sel ya, sebagai tempat penghasil ATP atau energi. Kemudian yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi memiliki peran untuk modifikasi, menyortir, dan juga menyekresikan makromolekul dari sel. Yang keempat adalah mikrotubula. Mikrotubula ini merupakan salah satu komponen sitoskeleton yang memiliki peran untuk menjaga bentuk sel, untuk pergerakan sel karena dia menyusun silia dan juga flagela. Selain itu dia juga menyusun benang spindle yang berperan dalam pembelahan sel, dan si mikrotubula ini juga berperan dalam pergerakan organel. Kemudian yang kelima ada retikulum endoplasma. Kita tahu RE atau retikulum endoplasma itu terdiri dari RE kasar yang punya fungsi untuk modifikasi protein dan juga RE halus yang memiliki fungsi untuk sintesis lipid. Nah, aksonem dari sperma itu kan di bagian ekornya, atau kita juga bisa menyebut dia adalah bagian flagela dari sperma yang menyebabkan sperma mampu bergerak ya atau berenang. Nah, hal ini karena aksonem ini tersusun atas mikrotubula ya. Ingat, mikrotubula salah satu fungsinya adalah untuk pergerakan sel karena dia menyusun silia atau flagel. Dalam hal ini sperma, aksonem dari sperma itu adalah flagel ya, yang disusun oleh mikrotubula, sehingga nomor 2 jawabannya adalah D. Berikutnya kita bahas soal nomor 3. Prokariota dan organisme lainnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori berdasarkan sumber energi dan karbon. Nah, di sini ada tabelnya ya, bagaimana prokariota itu memperoleh nutrisi, sumber energi, dan juga sumber karbon. Kita di sini diminta untuk mengisi bagian-bagian yang hilang ini, nomor 1 hingga nomor 4 ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini berarti kita harus paham bagaimana konsep suatu organisme dalam memperoleh energi ya kan, berdasarkan sumber energi dan juga karbonnya. Nah, ingat aja konsep ini karena di sini kan berkaitan dengan organisme autotrof, heterotrof, foto atau kemo gitu kan sebagai sumber energi. Nah, ingat aja konsep ini. Yang pertama untuk organisme autotrof ya. Selalu ingat organisme autotrof itu adalah organisme yang mampu memanfaatkan bahan anorganik. Kemudian dia bisa mengubah bahan anorganik itu tadi menjadi bahan organik ya. Nah, bahan organik inilah yang menjadi sumber makanan dari organisme tersebut yang akan nantinya bahan organik ini menjadi energi ya. Jadi autotrof ini atau gampangannya kita pasti familiar dengan istilah autotrof ini adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau bahan organiknya sendiri dari bahan anorganik. Nah, selalu ingat itu. Kemudian yang kedua untuk heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri atau dia tidak mampu membuat bahan organiknya sendiri. Maka dari itu dia adalah organisme yang mengkonsumsi bahan organik dan menjadikan bahan organik ini menjadi energi ya. Nah, itu untuk organisme heterotrof. Jadi organisme heterotrof dia tidak mampu memanfaatkan bahan anorganik ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada istilah foto dan juga kemo sebagai sumber energi. Kalau foto berarti sumber energinya adalah cahaya ya. Misalnya fotoautotrof berarti organisme yang menggunakan energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan
organik ya. Dia memanfaatkan energi cahaya sehingga dia mendapatkan bahan organik. Itu untuk organisme fotoautotrof. Berarti untuk organisme fotoheterotrof dia menggunakan energi cahaya untuk mengubah bahan organik menjadi energi atau ATP ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumber energinya itu kan ada organisme kemo ya. Kemo itu dia menggunakan bahan energi berupa senyawa kimia. Artinya jika makhluk hidup tersebut adalah kemoautotrof, berarti perubahan bahan anorganik menjadi bahan organiknya ini didukung menggunakan energi kimia. Sedangkan organisme kemoheterotrof adalah organisme yang mampu mengubah bahan organik menjadi ATP dengan menggunakan energi kimia ya. Itu dia perbedaan antara autotrof, heterotrof dan juga fotokemo ya, tinggal di match aja. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 3 sekarang kita lihat yang nomor 1 ini. Dia sumber energinya adalah senyawa kimia, sedangkan sumber karbonnya adalah karbon dioksida atau senyawa yang serupa. Sehingga nomor 1 ini jawabannya adalah kemoautotrof ya. Kemudian kita lihat nomor 2 dan juga nomor 3. Dia menggunakan sumber energi berupa cahaya. Nah, berarti ini antara fotoautotrof dan juga heterotrof. Nah, karena di sini opsi yang C, D, E-nya itu semuanya adalah fotoheterotrof untuk yang nomor 2 ini, maka kalau dia fotoheterotrof yang nomor 3 ini kita isi dengan senyawa apa? Organik ya. Ingat, heterotrof memanfaatkan bahan organik menjadi ATP. Dia tidak bisa memanfaatkan bahan anorganik ya. Jadi tadi nomor 1 adalah kemoautotrof, nomor 2-nya fotoheterotrof, nomor 3-nya adalah senyawa organik, dan nomor 4 organisme dengan sumber energi cahaya dan senyawa karbonnya adalah atau sumber karbonnya adalah senyawa anorganik. Nomor 4 ini kita isi dengan fotoautotrof. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang C ya. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, aplikasi yang menggunakan teknologi DNA untuk membantu ilmuwan di bidang lingkungan adalah. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah tentang bioteknologi ya. Lebih spesifiknya lagi dia di sini membahas tentang teknologi DNA atau yang kita kenal juga dengan rekayasa genetika ya, teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika ini adalah suatu teknik untuk menyisipkan gen asing ke suatu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang direkayasa genetiknya itu tadi disebut sebagai makhluk hidup transgenik, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan atau bakteri ya. Nah, tujuan dari rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan ini adalah agar makhluk hidup transgenik itu tadi yang disisipi gen asing ya dapat menghasilkan produk atau sifat tertentu bergantung dari gen asing yang disisipinya ya. Jadi misalnya untuk teknologi rekayasa genetika ini ya atau aplikasinya yang sudah ada adalah tanaman transgenik tahan hama, tahan kering dan sebagainya. Misalnya suatu tumbuhan yang tahan hama secara alami dia tidak tahan hama, menjadi tahan hama karena disisipi oleh gen penghasil toksin terhadap serangga misalnya, sehingga tumbuhan tersebut jadi tahan hama. Nah, itu contoh aplikasinya ya. Biasanya ini kalau pada tanaman transgenik, contoh aplikasi di bidang pertanian ya untuk menghasilkan varietas yang unggul. Kemudian ada juga bakteri transgenik, misalnya bakteri transgenik penghasil insulin. Nah, berarti ini berperan di bidang kesehatan ya, karena kita tahu penderita diabetes mellitus itu memerlukan hormon insulin untuk terapinya. Nah, ini
bisa diatasi dengan bakteri transgenik yang menghasilkan hormon insulin. Kenapa bakteri jadi bisa menghasilkan hormon insulin? Karena dia disisipi gen penyandi hormon insulin. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah bakteri transgenik pengurai limbah. Nah, salah satu limbah yang dapat diurai oleh bakteri transgenik adalah minyak misalnya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat untuk aplikasi di bidang lingkungan adalah berarti yang bakteri transgenik pengurai limbah kan? Jawabannya adalah yang E. Pembuatan bakteri transgenik yang dapat digunakan untuk mengurai minyak. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, berdasarkan struktur tanaman rosa hibrida atau bunga mawar, tanaman tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok. Oke, kita tahu bunga mawar, nah ini ya ada gambarnya. Jadi mawar ini termasuk monokotil atau dikotil yo. Nah, mawar ini termasuk tumbuhan dikotil. Nah, karena dia merupakan tumbuhan dikotil, berarti berdasarkan pengelompokannya dia termasuk ke dalam kelompok spermatopita. Nah, spermatopita ini adalah tumbuhan berbiji ya, dan juga memiliki jaringan pengangkut atau kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut ini disebut juga dengan istilah tracheopita ya. Jadi tracheopita ini adalah tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut. Spermatopita itu termasuk di dalamnya ya. Jadi spermatopita tumbuhan berbiji dan memiliki jaringan pengangkut ya. Nah, spermatopita ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada gimnosperme dan juga angiosperme. Nah, angiosperme ini atau tumbuhan berbiji tertutup, dia memiliki ciri khas lainnya yaitu memiliki bunga. Kelompok tumbuhan yang memiliki bunga itu disebut juga dengan istilah anthophyta. Nah, angiosperme ini sendiri dia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok monokotil yang berbiji keping yang memiliki biji berkeping 1 dan juga dikotil yang bijinya berkeping 2. Nah, karena si mawar ini adalah tumbuhan dikotil, berarti dia kan juga termasuk kelompok angiosperme. Nah, kalau dia angiosperme berarti dia termasuk anthophyta, memiliki bunga. Nah, karena dia angiosperme ini berarti dia juga termasuk kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji yang memiliki jaringan pengangkut atau tracheopita. Sehingga yang tidak termasuk ke dalam kelompok mawar adalah monokotil ledone ya. Gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 6. Manakah pernyataan yang salah terkait dengan suatu ekosistem? Nah, kita harus cek nih pernyataannya dari opsi A sampai E ini. Yang A, makin tinggi keanekaragaman jenis, ekosistem akan semakin stabil. Pernyataan nomor 6 ini adalah pernyataan yang benar karena ekosistem ini akan semakin stabil jika keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya juga semakin tinggi, termasuk keanekaragaman jenis ya. Oke, pernyataan yang pertama yang A ini benar. Kemudian pernyataan yang B, ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Nah, di sini sudah ada gambaran susunan atau hierarki organisasi makhluk hidup ya. Di sini ada, kita mulai dari individu atau organisme. Nah, individu atau organisme akan membentuk populasi. Populasi akan membentuk komunitas. Komunitas akan membentuk ekosistem. Atau pengertiannya masing-masing adalah kalau populasi itu kumpulan individu sejenis dalam suatu tempat pada waktu yang sama. Jadi populasi ini terdiri dari individu-individu yang
sejenis atau satu spesies. Kemudian komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi berbeda. Misalnya kalau di suatu lapangan ada komunitas yang terdiri dari populasi rumput, ada juga misalnya belalang, populasi belalang. Nah, contohnya seperti itu. Dia terdiri dari beberapa populasi yang berbeda. Sedangkan ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Nah, sekarang kita lihat nih opsi yang B ini, ekosistem itu tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Nah, pernyataan ini berarti benar, ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Pernyataan ini adalah tidak tepat karena komunitas ini tersusun atas individu yang tidak sejenis karena dia kumpulan dari populasi yang berbeda. Jadi pernyataan yang C ini salah. Nah, pernyataan yang D, setiap jenis organisme memiliki relung atau nisenya tersendiri. Nise ini apa sih? Nise atau relung ekologi ini merupakan fungsi atau kedudukan suatu makhluk hidup pada tempat tinggalnya. Misalnya suatu ikan di danau ini memiliki peran sebagai konsumen tingkat 2, misalnya seperti itu. Nah, itu nise atau relung ekologi. Kemudian yang E, antar komunitas terhubung oleh aliran energi. Ini pernyataan yang benar. Karena tadi kita tahu komunitas ini tersusun atas populasi yang berbeda atau jenis makhluk hidup yang berbeda. Nah, di situ memungkinkan terjadinya proses makan dan dimakan gitu ya, pemangsaan seperti itu. Nah, sehingga antar komunitas ini terhubung oleh aliran energi karena ada rantai makanan, ya. Sehingga tadi jawaban nomor 6 adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini ada gambar 2 buah kromosom, ya. Pertanyaannya adalah yang disebut sebagai sister chromatids adalah, nah kita harus tahu berarti kan sister chromatids ini apa. Nah, jadi di sini ada gambar dari kromosom. Yang kita tahu kromosom ini bentuknya mirip seperti huruf X, ya. Nah, lengan yang satu lengan dari kromosom ini disebut sebagai kromatid, ya, yaitu hasil dari kondensasi atau pemendekan penebalan kromatin. Nah, dia membentuk kromatid. Oke. Nah, kromatid pada kromosom yang sama. Nah, ini kan gambar si kromatid ya. Nah, kromatid dari kromosom yang sama ini terbentuk akibat proses duplikasi, ya. Sehingga dia membentuk satu kromosom ini membentuk atau tersusun dari 2 kromatid, karena kromatid yang satunya lagi itu adalah hasil duplikasi dari kromatid sebelumnya, ya. Nah, karena kromatid ini adalah hasil dari duplikasi dari kromatid pasangannya, berarti 2 kromatid yang menyusun suatu kromosom ini bersifat identik. Maka dari itu disebut juga sebagai sister kromatid, ya, atau kromatid bersaudara bahasa Indonesianya itu. Jadi di satu kromosom yang sama itu terdiri dari 2 kromatid yang bisa kita sebut juga dengan istilah kromatid bersaudara atau sister kromatid karena dia bersifat identik atau sama, ya. Nah, sedangkan jika ada satu kromosom lainnya, baik ini kromosom homolog ataupun non-homolog, mereka ini kromatidnya tidak identik karena berbeda. Maka dari itu disebut juga
kromatid tidak bersaudara, atau di sini disebut kromatid non-sister ya, non-sister kromatid. Sehingga karena nomor 7 ini yang ditanya adalah sister kromatid, yang A1 dan 3, 1 dan 3, nah ini bukan dari kromosom yang sama ya. Intinya sister kromatid ini dia dari kromosom yang sama aja ya. Tuh. Nah, yang B ini nomor 2 dan 3 juga bukan dari kromosom yang sama, berarti bukan. Yang C 2 dan 4 juga bukan dari kromosom yang sama, berarti bukan sister chromatids. Kemudian yang D 3 dan 4. Nah, ini dia adalah kromatid di kromosom yang sama. Berarti untuk nomor 7 jawabannya adalah D. Gampang kan? Lanjut, kita bahas nomor 8. Nomor 8. Jika pemecahan asam pirufat di otot terjadi pada kondisi anaerob, maka akan terjadi idealnya produksi ATP di otot itu terjadi melalui respirasi sel yang bersifat aerobik ya, atau memerlukan oksigen. Mengapa? Karena jumlah energi yang dihasilkan dari respirasi aerob itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan respirasi anaerob. Tetapi jika ototnya itu bekerja terlalu keras, kemudian dia kekurangan oksigen untuk respirasi sel, maka dimungkinkan asam pirufat yang seharusnya memasuki dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron, yaitu rangkaian dari respirasi aerob, namun karena oksigennya kurang, maka asam pirufat ini bisa dimungkinkan akan memasuki respirasi anaerob. Nah, jika kondisi ini terjadi ya, glukosa menghasilkan pirufat dan pirufatnya ini memasuki kondisi anaerob, maka akan menghasilkan senyawa yang namanya asam laktat. Penumpukan asam laktat di otot ini dapat mengakibatkan lelah otot sehingga otot terasa pegal-pegal seperti itu. Tetapi di lain pihak atau lain ceritanya lagi nih, si laktat ini ternyata memiliki fungsi juga untuk menyokong produksi glukosa ya, melalui peristiwa gluconeogenesis. Jadi laktat ini bisa nanti dirubah jadi glukosa, kembali ke hati untuk berubah jadi glukosa, sehingga glukosa ini bisa menjadi sumber energi ya. Nah, itu jadi untuk nomor 8 ini yang akan terjadi jika asam pirufat itu memasuki respirasi anaerob adalah diproduksinya asam laktat, dan penumpukan asam laktat ini bisa menyebabkan lelah otot atau pegal-pegal, sehingga nomor 8 jawabannya adalah B. Gimana, masih semangat kan buat lanjut bahas soal-soal SIMAK UI-nya? Oke, kita sekarang akan bahas soal nomor 9. Jika ahli bioteknologi ingin menerapkan teknik baru melawan infeksi malaria pada manusia, yang dilakukan adalah, nah selalu ingat nih ya, yang berkaitan erat dengan bioteknologi itu adalah teknik rekayasa genetika ya. Nah, dalam hal ini nih, jika ahli bioteknologi ingin menerapkan teknik baru dalam melawan infeksi malaria, yang dapat dilakukan adalah, nah jadi nih ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ahli bioteknologi ya terkait dengan hal ini. Yang sudah dilakukan dan itu efektif bekerja dalam menangkal malaria adalah menyisipkan gen resistensi Plasmodium penyebab malaria kepada nyamuk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menyisipkan gen yang menyebabkan agar nyamuk itu tidak bisa terbang. Yang ketiga itu adalah menyisipkan gen agar yang diproduksi itu hanya nyamuk jantan ya. Mengapa begitu? Karena ternyata si Plasmodium itu hanya dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Ya, jadi ini mencegah produksi betina nyamuk Anopheles. Kemudian yang keempat yang sudah dilakukan oleh para ahli bioteknologi untuk menangkal infeksi malaria adalah dengan menyisipkan gen yang akan membuat
si betina nyamuk ini menjadi infertil atau tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Maka dari itu untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang memasukkan gen resisten Plasmodium ke dalam nyamuk Anopheles ya. Jadi ini nih ya, yang pertama ini yang dapat dilakukan bioteknologi, yaitu rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen pada nyamuk. Bisa gen resistensi malaria, bisa gen yang menyebabkan nyamuk tidak bisa terbang, bisa menyisipkan gen yang hanya memproduksi nyamuk jantan saja, atau gen yang dapat menyebabkan betina nyamuk menjadi infertil. Itu yang dapat dilakukan oleh ahli bioteknologi ya. Oke, 9E kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini berkaitan dengan peristiwa ekspresi gen ya. Langsung aja kita bacain soalnya. Nomor 10 ini transkripsi bertujuan mengendalikan gen yang perlu diekspresi. Sebab hasil akhir transkripsi adalah deretan asam amino yang menyusun protein hasil ekspresi gen. Kalau misalnya soal ini membahas tentang ekspresi gen, selalu ingat dogma sentral biologi ya mengenai ekspresi gen ini, yaitu dari DNA menghasilkan RNA dan menghasilkan protein ya, atau dari from DNA to RNA to protein. Nah, dari DNA ini menghasilkan RNA, peristiwanya adalah transkripsi. Sedangkan proses dari RNA ini hingga menghasilkan protein, prosesnya adalah translasi. Dimana kalau transkripsi itu terjadinya di inti sel, sedangkan translasi terjadinya di ribosom ya. Jadi pernyataan yang pertama kita nih, transkripsi bertujuan mengendalikan gen yang perlu diekspresi. Ini adalah pernyataan yang benar ya, karena nih kita lihat di sini di gambar ini kita punya DNA itu sangat panjang, gen yang ada di tubuh kita juga sangat banyak, tetapi di suatu sel tidak semua gen itu diekspresikan. Mengapa begitu? Karena ada regulasi atau pengaturan dari proses transkripsi. Jadi proses transkripsi kan nih proses pembentukan RNA ya, dimana cetakannya itu adalah DNA atau gen. Gennya ini nggak sembarang gen, nggak semua gen itu diekspresikan, tapi hanya gen-gen tertentu saja. Maka dari itu proses transkripsi ini juga di dalam proses transkripsi juga ada proses pengaturannya ya, agar hanya gen-gen tertentu saja yang diekspresikan sesuai dengan kebutuhan sel. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, hasil akhir transkripsi adalah deretan asam amino yang menyusun protein hasil ekspresi gen. Hasil dari transkripsi adalah RNA ya. Di gambar ini juga kita bisa lihat kalau hasil dari proses transkripsi itu adalah RNA ya. Kalau di gambar ini adalah mRNA atau messenger RNA yang nantinya akan mengalami proses translasi. Nah, di proses translasi inilah baru akan dihasilkan polipeptida, di mana polipeptida ini adalah kerangka dari protein ya. Jadi pernyataan yang kedua ini salah karena hasil akhir transkripsi adalah RNA, sedangkan asam amino, deretan asam amino atau yang kita kenal dengan istilah polipeptida itu dihasilkannya dari proses translasi. Kalau pernyataan satu betul, pernyataan yang kedua salah, maka jawabannya adalah C. Gampang kan? Selalu ingat itu. Dogma sentral biologi setiap ekspresi gen. Lanjut kita bahas soal nomor 11. Nomor 11 ini soalnya tentang pembuluh darah ya. Pertanyaannya adalah, dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media. Sebab tunika media tersusun oleh sel syaraf, darah, dan epitel. Nah, berarti kita harus tahu ya struktur dari arteri ini seperti apa. Nah, struktur arteri seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi si arteri ini terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan yang terluar ada tunika eksterna atau disebut juga tunika adventitia. Tunika eksterna ini isinya adalah jaringan ikat fibroelastis ya. Kemudian di lapisan tengah itu ada tunika media yang berisi sel otot
polos dan juga jaringan ikat fibroelastis. Jaringan atau sel otot polos yang terdapat di tunika media inilah yang memungkinkan arteri melakukan vasodilatasi, yaitu perenggangan pembuluh darah akibat sel ototnya mengalami relaksasi, atau bisa juga mengalami vasokonstriksi, yaitu pembuluh arteri ini menjadi lebih mengecil ya akibat sel otot polos atau jaringan otot polosnya ini mengalami kontraksi. Oke, kemudian bagian yang terdalam dari lapisan arteri ini ada tunika interna atau disebut juga tunika intima yang berisi sel endotel dan juga jaringan ikat subendotel. Oke, ini adalah struktur dari arteri. Sekarang kita bahas nih. Pernyataan yang pertama, dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media. Pernyataan ini adalah pernyataan yang betul karena di tunika media terdapat sel atau jaringan otot polos yang dapat menyebabkan arteri mengalami vasodilatasi dan juga vasokonstriksi. Sebab tunika media tersusun oleh sel saraf, darah, dan epitel. Pernyataan ini tidak tepat karena di dalam tunika media itu tersusunnya atas sel otot polos yang menyebabkan si arteri mengalami vasodilatasi dan konstriksi ya. Sehingga jawaban untuk nomor 11 ini adalah yang C. Gampang kan? Selalu ingat itu dia struktur arteri. Selanjutnya kita bahas soal nomor 12. Pertanyaan dari soal nomor 12 adalah, plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Soal nomor 12 ini mengenai osmosis ya, yang terjadi di sel tumbuhan. Oke, ingat osmosis itu adalah peristiwa perpindahan pelarut atau air dari larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah ke larutan hipertonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, di sini adalah gambar dari peristiwa osmosis yang terjadi pada sel hewan dan juga sel tumbuhan ya. Jika sel disimpan di larutan yang hipotonik, maka yang terjadi adalah, ingat osmosis, air berpindah dari larutan hipo ke hiper. Berarti kalau ditaruh di larutan hipotonik, air akan berpindah dari lingkungan ke dalam sel. Nah, maka dari itu kalau itu terjadi di sel hewan, air masuk terus-menerus, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau air terus-terusan masuk, maka akibatnya adalah sel bisa mengalami lisis atau pecah. Ya, ingat osmosis ini akan terus berlangsung jika terdapat perbedaan gradien konsentrasi ya, dan terus berlangsung hingga konsentrasi kedua larutan menjadi sama. Itu kuncinya ya. Jadi osmosis karena dia perpindahan larutan karena adanya perbedaan gradien konsentrasi menyebabkan osmosis ini tidak memerlukan energi sehingga dia termasuk transport pasif. Ingat itu ya. Nah, itu tadi kalau sel hewan ditaruh di larutan hipo menyebabkan selnya menjadi lisis. Jika itu sel tumbuhan kan punya dinding sel. Jika air terus-menerus masuk, itu akan menyebabkan sel menjadi turgid karena sel tumbuhan juga memiliki vakuola yang memiliki fungsi menjaga turgiditas sel. Ya, kalau air terus-menerus masuk, dia punya dinding sel yang akan menjaga bentuk dari sel tumbuhan, dan dia juga punya vakuola yang membantu menjaga turgiditas dari sel. Sehingga jika sel tumbuhan ditaruh di larutan hipotonik, maka dia akan membengkak dan tidak mengalami lisis. Justru ini adalah bentuk normalnya dia. Maka dari itu jika di supermarket nih sayuran disemprot air agar terlihat segar karena agar sel tumbuhannya menjadi
bengkak seperti ini sehingga dia tampak segar ya. Oke, itu kalau dia ditaruh di larutan yang hipotonik. Kalau sel ditaruh di larutan yang isotonik, maka akan terjadi osmosis nggak? Tidak ya, tadi ingat bahwa osmosis itu perpindahan pelarut atau air karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Kalau larutan isotonik kan konsentrasinya sama, sehingga tidak terjadi osmosis baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan ya. Oke, jika sel ditaruh di larutan yang hipertonik, yang terjadi adalah maka air akan berpindah dari sel yang bersifat hipotonik ke lingkungan yang bersifat hipertonik. Ingat tadi konsep osmosis ya. Nah, karena air meninggalkan sel, maka pada sel hewan, sel akan mengkerut karena kehilangan air, atau peristiwa ini disebut juga dengan istilah krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, jika dia kehilangan air, maka sama nih ya kan, selnya lebih mengkerut. Nah, membran sel ini bisa terlepas dari dinding sel. Kalau dinding sel kan bentuknya akan seperti itu ya, karena dia punya fungsi memberikan bentuk, menjaga bentuk sel tumbuhan ya. Nah, jika dia kehilangan air nih si sel tumbuhan ini karena ditaruh di larutan yang hipertonik, selnya mengkerut, dinding sel, membran selnya akan terpisah, terlepas dari dinding sel. Itu disebut dengan peristiwa plasmolisis ya. Oke, jadi pernyataan yang pertama, plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Itu pernyataan yang betul ya. Hal ini dikarenakan sel tumbuhan diletakkan di lingkungan yang bersifat hipertonik. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Tekanan osmotik ini akan selalu berbanding lurus dengan konsentrasi dari larutan. Jadi, tadi kan nih peristiwa plasmolisis ini terjadi karena sel tumbuhan disimpan di larutan hipertonik. Berarti sel tumbuhannya bersifat hipotonik. Kalau sel tumbuhannya bersifat hipotonik, berarti tekanan osmotiknya lebih rendah ya, karena ingat tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi. Sehingga pernyataan yang kedua ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 12. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini mengenai genetika ya. Terdapat anjing berbulu hitam, coklat, atau kuning. Dalam sebuah persilangan, betina hitam dengan jantan coklat menghasilkan kemungkinan keturunan berupa semua anak anjing hitam. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, setengah hitam setengah coklat, atau kemungkinan yang ketiga 3/4 hitam dan 1/4 kuning. Manakah pernyataan yang mendukung fenomena tersebut ya? Nah, jadi ini kan tadi yang diketahuinya ya, betina hitam disilangkan jantan coklat, kemungkinannya 3 ini. Nah, untuk menjawab soal nomor 13 ini, agar kita bisa menyatakan pernyataan 1 hingga 4 ini benar atau tidak, kita harus tahu berarti bagaimana sih pewarisan sifat warna bulu pada anjing ya. Nah, jadi betina hitam, jantan coklat kemungkinannya seperti ini jika diselangkan, ada 3 kemungkinan. Nah, ini bisa karena apa? Jadi kita harus tahu kan genotip dari orang tuanya ini seperti apa ya. Kemudian kalau kita sudah tahu genotip orang tuanya ini seperti apa, kita cocokin dengan kemungkinan yang muncul, 3 kemungkinan ini. Kalau misalnya genotip orang tuanya cocok dengan peluang ketiga kemungkinan ini, maka berarti kita bisa mengambil kesimpulan untuk pernyataan nomor 1 hingga nomor 4 ini benar atau tidak ya. Nah, karena di warna bulu anjing ini ada 3 fenotip, yaitu warna hitam, coklat, dan kuning.
berarti kita curiga kalau terjadi adanya penyimpangan hukum Mendel ya, karena biasanya kalau misalnya hukum Mendelnya ini berlangsung normal, maka fenotip yang muncul hanya ada 2 saja ya, yaitu fenotip dari gen dominan dan juga fenotip dari gen resesif. Tapi di sini warna bulu anjingnya ada 3, berarti kita curiga nih di sini ada yang namanya penyimpangan hukum Mendel. Nah, di sini di pernyataan nomor 1 terjadi proses epistasis ya. Dan juga di pernyataan nomor 2 di sini disebutkan gen yang bertanggung jawab terhadap warna itu ada 2. Oke, kalau kita menghubungkan dengan pernyataan 1 dan 2 ini, maka gen penentu warna anjing ini misalnya ada 2 nih, yaitu gen H dan gen K. Gen H besarnya misalnya warna hitam, sedangkan gen H kecilnya ini warna coklat. Ya, sedangkan yang gen kedua yaitu gen K besarnya atau gen yang dominannya itu gen yang mengizinkan pembentukan pigmen warna pada anjing ya. Jadi kalau misalnya gennya K besar atau gen dominan, maka anjingnya akan berwarna hitam atau coklat bergantung gen H-nya. Tetapi gen K kecil atau alel dari gen K besar ini, gen K kecil yang bersifat resesif ini, dia tidak akan mengizinkan pembentukan warna pigmen pada bulu anjing. Akibatnya jika genotipnya ini adalah homozigot resesif untuk gen K, maka warna yang terbentuk adalah warna kuning ya. Jadi walaupun di sini H-nya besar, dominan atau resesif itu nggak berpengaruh ya. Jadi di sini, nah kita bisa sebut kalau peristiwa itu adalah epistasis, yaitu suatu gen menutupi ekspresi gen lain yang non alelik. Gen yang non alelik ini mudahnya bisa kita amati kalau dia memiliki huruf yang berbeda, karena dia mengatur sifat yang berbeda. Gen H di sini mengatur sifat warna bulu, sedangkan gen K mengatur sifat muncul tidaknya pigmen warna bulu. Berarti dia mengatur sifat yang berbeda dan dicirikan dengan huruf yang berbeda. Maka dari itu gen H dan gen K ini bersifat non alelik ya. Itu. Sedangkan nih kalau sesama H berarti alelik ya, sesama K alelik. Nah, jika terjadi peristiwa epistasis ya, dan epistasisnya itu adalah K kecil terhadap gen H, baik H dominan dan juga H resesif, sehingga genotip pada warna bulu anjing adalah seperti ini. Untuk fenotip warna hitam, genotipnya adalah H besar strip, K besar strip. Strip ini bisa diisi dengan gen dominan dan juga gen resesif. Jadi warna hitam ini bisa H besar, H besar, K besar, K besar. Atau bisa juga H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, atau variasi lainnya, yang penting H-nya ada 1 yang dominan dan K-nya juga ada 1 yang dominan ya, itu akan membentuk warna bulu hitam. Sedangkan warna coklat itu genotipnya H kecil, K besar strip. Kenapa H kecil? Karena coklat bersifat resesif dari hitam. Maka agar dia muncul sifatnya harus resesif kan, homozigot resesif. Maka dari itu H kecil. Sedangkan untuk gen K-nya, karena pigmen warna anjing ini akan keluar jika K-nya besar, harus ada K besar yang dominan di sini ya. Jadi warna coklat ini bisa H kecil, K besar, atau H kecil, K besar, K kecil. Sedangkan warna kuning ini kan resesif.
sehingga dia akan muncul jika dalam bentuk homozigot resesif, berarti K kecil. Karena K kecil ini epistasis terhadap gen H, maka untuk gen H-nya bebas. Mau di sini H besar atau H kecil, mau hitam atau coklat. Selama di sini gen K-nya K kecil, maka warna pigmen tidak akan terbentuk. Sehingga warna anjing yang akan terbentuk jika gen K-nya ini homozigot resesif adalah warna kuning ya. Oke. Jadi kalau konsep pembentukan fenotipnya seperti ini atau ya, kalau misalnya konsep pembentukan fenotipnya seperti ini, ada epistasis, kemudian gen yang bertanggung jawab itu sebanyak 2 warna. Kita bisa buktiin kebenaran ini semua dengan hasil dari persilangan parental tersebut ya. Coba jika betina hitam itu homozigot dominan untuk kedua sifat dan jantan coklatnya adalah H kecil, K besar, semuanya hitam. Ini betul ya. Kemudian jika betina hitam H besar, K besar disilangkan dengan jantan coklatnya itu genotipnya H kecil, K besar, maka keturunannya adalah setengah hitam dan juga setengah coklat. Kemudian jika betina hitam itu H besar, K kecil disilangkan dengan jantan coklatnya bergenotip H kecil, K kecil, maka fenotip dari keturunannya adalah 3/4 hitam dan 1/4-nya kuning. Jadi jika konsep pewarisan sifatnya seperti ini, maka ini kita bisa mengkonfirmasinya dengan persilangannya dan itu tepat ya, seperti ini. Maka untuk soal nomor 13 pernyataan pertama terjadi epistasis itu pernyataan yang benar. Kemudian gen yang bertanggung jawab terhadap warna ada 2, itu juga benar karena ada gen H dan juga gen K. Lalu yang ketiga, genotip kuning adalah homozigot resesif. Nah, ini juga pernyataan yang betul ya. Kemudian nomor 4, gen homozigot dominan bersifat letal. Gen letal ini adalah gen yang akan menyebabkan kematian pada individu yang bersifat homozigot. Kalau gen letalnya dominan, maka individu yang mati adalah individu yang homozigot dominan. Di sini kita bisa lihat individu yang homozigot dominan, dia masih hidup karena dia masih bisa menghasilkan keturunan, sehingga pernyataan yang keempat ini tidak tepat atau salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah yang A. Lanjut bahas soal nomor 14. Nomor 14, berdasarkan fungsinya daun pada paku dapat dibedakan menjadi beberapa istilah, yaitu berdasarkan fungsinya daun pada paku itu dibagi jadi 2 jenis. Ada tropofil dan juga sporofil. Daun yang bertipe tropofil ini memiliki peran untuk fotosintesis. Sedangkan sporofil itu adalah daun yang mampu menghasilkan spora, selain dia juga mampu berfotosintesis tentunya ya. Ini bisa terlihat di gambar kalau sporofil ini memiliki spora ya. Sehingga untuk soal nomor 14, jawaban yang tepat adalah nomor 1 tropofil dan juga sporofil. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 15, soal terakhir kita di SIMAK UI tahun 2018. Kerusakan pada daerah bintik kuning di mata akan menyebabkan, ini bintik kuning punya nama lain fovea. Bintik kuning ini merupakan salah satu struktur yang ada di retina ya, salah satu bagian yang ada di retina. Kita tahu kalau retina ini merupakan bagian penerima rangsangan cahaya atau penerima bayangan ya, yang nantinya bayangan ini atau rangsangan akan diteruskan ke syaraf penglihatan atau syaraf optik. Kenapa retina ini mampu menerima bayangan? Karena dia memiliki sel-sel fotoreseptor, di mana sel fotoreseptor itu ada 2 jenisnya, yaitu ada konsel atau sel kerucut dan juga rod cell atau sel batang. Fovea atau bintik kuning ini dia kaya akan sel kerucut
ya. Jadi di fovea atau bintik kuning itu terdapat sel kerucut. Sel kerucut ini apa? Sel kerucut ini tadi kan dia merupakan fotoreseptor yang bekerja atau berfungsi sebagai reseptor cahaya terang, atau dia menerima cahaya yang intensitasnya itu sedang sampai tinggi, ya. Nah, jadi kalau kita misalnya di tempat yang terang, maka ketika itu kita melihat reseptor cahaya yang akan masuk itu akan diterima oleh reseptor berupa sel kerucut, dan sel kerucut ini dia dapat membedakan warna, ya. Jadi kita bisa melihat beragam warna karena bayangan itu atau impulsnya jatuh ke sel kerucut, ya. Nah, sedangkan sel batang atau rod cell dia adalah reseptor cahaya redup. Jadi ketika kita di tempat yang redup atau remang-remang, maka disitulah sel batang berperan. Nah, selain itu sel batang tidak mampu membedakan warna, ya. Oke, itu tadi dua jenis fotoreseptor atau penerima cahaya, rangsangan berupa cahaya, ya. Oke, jadi untuk nomor 15 ini, kerusakan pada bintik kuning atau fovea itu akan menyebabkan yang pertama buta warna total. Pernyataan ini bisa jadi benar, ya. Mengapa demikian? Karena sel kerucut memiliki kemampuan untuk membedakan warna. Jika bintik kuning, di mana di dalam bintik kuning itu ada sel kerucut dan itu rusak, maka akan menyebabkan buta warna, baik yang total ataupun bisa jadi buta warna sebagian. Oke, kemudian yang nomor 2 nih, impuls tidak dapat diterima oleh sel fotoreseptor. Nah, tadi kita tahu fotoreseptor ada sel kerucut dan sel batang, sedangkan di bintik kuning itu terdapat sel kerucut saja. Nah, sel batang tidak terdapat di fovea atau bintik kuning, sehingga jika bintik kuning itu rusak, reseptor atau fotoreseptor itu masih bisa diperankan oleh sel batang, ya. Jadi bayangan masih bisa diterima oleh sel batang. Sehingga pernyataan yang nomor 2 ini tidak tepat gitu, ya. Kenapa? Karena masih ada sel batang. Kemudian yang pernyataan keempat, impuls tidak dapat diterima oleh sel batang dan kerucut. Ini juga pernyataan yang salah, ya, karena di bintik kuning itu hanya ada sel kerucut saja, tidak ada sel batang. Jadi kalau bintik kuning rusak, itu fungsi yang terkait sel kerucut saja yang bermasalah, ya. Jadi untuk soal nomor 15 yang benar adalah nomor 1 dan juga nomor 3. Jawabannya adalah B. Gampang kan? Oke, dengan berakhirnya pembahasan nomor 15 kita, maka berakhir pula video pembahasan biologi SIMAK UI tahun 2018 ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik mitra pelajar semuanya, ya. Selamat belajar, tetap semangat, selalu sehat, salam sukses, sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye-bye.